Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 di kelas 6. Bersama saya Aris Setiawan. Tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Jadi sobat belajar harus menyelamatkan hewan dan tumbuhan, karena jika kita tidak menyelamatkan, tumbuhan dan hewan tersebut akan punah. Kita fokuskan pada pembelajaran 5 dan 6. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Kondisi geografis yang berbeda membuat flora dan fauna di negara-negara ASEAN juga berbeda. Walaupun ada yang mirip, tetapi sebagian sangatlah berbeda. Di negara-negara tersebut tentu mempunyai flora dan fauna yang terancam punah. Contohnya yaitu di negara Thailand. Thailand memiliki hewan yang bernama Poa piletit. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Piletit hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Ini adalah contoh fauna yang terancam punah di negara Thailand. Kita lanjutkan yang flora. Flora atau ada di Indonesia. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh karena itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Ini negara-negara Asia Tenggara bekerja sama selain di bidang politik, ekonomi, sosial, juga dalam bidang pelestarian lingkungan, terutama flora dan fauna langka. Flora dan fauna dapat kita buat menjadi patung. Sobat belajar pada pembelajaran sebelumnya sudah membuat patung. Sekarang tinggal menghias patung. Pertama-tama pastikan dulu bahwasanya patung yang kita buat sudah jadi dan kering. Hal ini agar pewarnaan dapat sempurna. Sebelum mewarnai, kita siapkan alat dan bahan untuk pewarnaan. Bahan untuk menghias patung yaitu bisa dari cat akrilik atau cat minyak, koran bekas untuk alas bekerja, air atau minyak untuk campuran cat, dan patung tanah liat yang telah kering. Kemudian peralatannya yaitu kuas dan palet. Kuas besar atau kecil tergantung dari penggunaan patung untuk menghias patung tersebut. Kemudian palet bisa dari wadah-wadah bekas atau botol-botol air mineral bekas dapat kita gunakan sebagai wadah untuk mencampur cat. Langkah yang pertama yaitu campurkan cat dengan air secukupnya, kemudian aduk dalam wadah, kemudian kita tinggal mengecat. Dalam mengecat perlu memperhatikan 4 langkah. Yang pertama yaitu memberikan warna dasar. Warna dasar bisa putih atau abu-abu. Kemudian gradasi warna yaitu gelap terang.
Kemudian yang ketiga yaitu mixing, mencampur warna-warna gradasi tersebut. Kemudian finishing, yaitu tahap penghalusan warna pada bagian-bagian yang masih belum sempurna dan penambahan aksen-aksen seperti siluet, shadow, dan lainnya. Misalnya ada motif-motifnya atau bagaimana. Setelah kita memberi cat dan cat itu kering, kita bisa meletakkan patung yang kita buat itu di depan kelas. Kumpulkan patungmu dan patung teman-temanmu, susunlah patung-patung tersebut di atas meja. Ajak adik kelasmu untuk menikmati keindahan patung-patung tersebut. Kamu sudah memberi contoh kepada adik kelasmu tentang kreativitas dan ketekunan dalam menghasilkan patung. Berbagilah ilmu dengan adik kelasmu cara membuat patung. Sobat belajar, bermain bersama teman sangat menyenangkan. Walau teman sekelas maupun adik kelas kita, kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain. Nilai-nilai mana yang sudah kamu terapkan? Dalam bermain tentu kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, misalnya tentang kerjasama, tolong-menolong, saling menghargai. Kemudian kita juga dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam merawat hewan dan tumbuhan. Kita bisa menuangkannya dalam sebuah komik agar menarik. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawit dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada makanan. Inilah fungsi dari tumbuhan pandan. Tumbuhan pandan tentu tidak asing bagi sobat belajar semua. Di sekitar kita banyak tanaman pandan ini. Bahkan ibu kita sering menggunakan daun pandan ini untuk memasak. Misalnya dalam membuat kolak, daun pandan digunakan sebagai penyedap dan pemberi aroma. Kemudian kita bisa melihat pada Nagasari, Bandung, ada daun pandan diletakkan untuk menghias sekaligus memberi rasa wangi dan penyedap pada makanan tersebut. Untuk menambah wawasan sobat belajar semua, silahkan dikerjakan 4 soal latihan soal ini. Yang pertama, jelaskan tentang bunga rafflesia. 2. Sebutkan langkah menghias patung dalam pewarnaan. 3. Buatlah selembar komik tentang penerapan sila Pancasila dalam merawat hewan atau tumbuhan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tulislah kesimpulan bacaan daun pandan yang wangi. Ingat sobat belajar, dalam menulis atau menyimpulkan suatu bacaan terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu membaca secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks tersebut. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat belajar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.